Oke, selamat pagi. Saya mulai ya kuliah kita hari ini. Jadi melanjutkan dari pertemuan 8, kita hari ini masih tetap bicara sistem persamaan linear, tapi lebih fokus nanti pada inverse matrix. Dalam artian nanti SPL yang akan kita selesaikan ini dengan menggunakan inverse matrix. Ya, yang dikatakan dengan inverse matrix itu adalah sebuah matrik yang kita peroleh sehingga dia punya hubungan bahwa A dikalikan dengan matrik B itu akan sama dengan B dikalikan matrik A, hasilnya adalah matrik identitas. Dalam hal ini kita katakan bahwa B itu merupakan inverse dari matrik A, demikian sebaliknya A itu merupakan inverse dari matrik B. Nah, kalau kita punya inverse dari sebuah matrik, maka inverse-nya pasti tunggal. Jadi inverse-nya tidak akan bisa lebih dari satu. Itu kalau kita bicara tentang inverse matrix. Kalau saya punya A dan B itu adalah merupakan matrik yang non-singular, yaitu sebuah matrik yang dia punya inverse, maka akan berlaku bahwa A inverse kalau diinverskan lagi, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Terus A kali B diinverskan itu sama dengan B inverse dikalikan A inverse, dan A transpose diinverskan itu sama dengan A inverse ditranspuskan. Jadi yang mana dulu yang dilakukan hasilnya akan sama. Nah, dalam hal ini kita akan belajar dua cara untuk mendapatkan inverse. Satu cara untuk mendapatkan inverse, tapi nanti untuk penyelesaian SPL-nya kita akan bicara dua cara ya yang ini. Jadi menentukan inverse-nya dengan menggunakan operasi baris elementer. Kalau dari namanya aja berarti nanti kita akan menggunakan 3 sifat OBE itu. Bagaimana caranya menentukan inverse dengan OBE? Jadi yang pertama, Anda buat matriknya ini ukurannya menjadi N kali 2N. Jadi kalau matrik A itu adalah ukurannya misalkan 3 kali 3, berarti nanti yang akan Anda dapatkan di sini itu adalah matrik ukuran 3 kali 6. Nah, karena nanti ketambahan dengan 3 kali 3 lagi yang merupakan matrik identitas. Kalau nanti di sini A ukuran 4 kali 4, maka kita akan buat sebuah matrik ukuran 4 kali 8. 4 kali 4 berikutnya itu merupakan matrik identitas. Ya, jadi matrik ini merupakan gabungan antara matrik A dengan matrik identitas. Kemudian setelah Anda dapatkan matrik ukuran N kali 2N ini, langkah selanjutnya kita transformasikan matrik A yang ada pada langkah pertama ini menjadi bentuk eselon baris tereduksi dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, kemarin kita kan sudah belajar ya apa yang dikatakan dengan MEBT. Jadi MEBT itu dia mempunyai 4 syarat. Jadi yang pertama, angka pertama yang tidak nol di setiap barisnya itu harus 1. Kemudian posisi 1 ini semakin ke bawah harus semakin ke kanan. Kalau ada satu baris yang nol semua, kita letakkan di barisan paling bawah. Dan syarat yang keempat, satu utama ini di setiap baris menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Itu yang dikatakan dengan matrik eselon baris tereduksi. Nah, nanti kalau ini kita sudah dapatkan, jadi yang ini matrik di sini, yang langkah 1 itu kita sudah buat menjadi MEBT, maka langkah berikutnya itu adalah Anda lihat hasil yang kita peroleh dari MEBT itu. Kalau ternyata saya dapatkan C ini berubah menjadi identitas, maka akan kita katakan bahwa D itu merupakan inverse dari matrik A. Jadi kalau C-nya ini berubah menjadi identitas, maka D-nya ini akan sama dengan A inverse. Apabila C-nya ini tidak menjadi matrik identitas, maka biasanya akan ada satu baris itu yang nol semua. Kita akan katakan bahwa A itu tidak punya inverse. Atau dengan kata lain, A itu merupakan matrik singular. Ya, jadi 3 langkah ini yang akan kita lakukan saat Anda mau menentukan inverse dari sebuah matrik.
Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum ada ya? Nah, kalau gitu kita coba dulu. Sebagai contoh, saya punya matrik A, ukurannya 3x3, elemennya seperti yang tertera di sini. Kemudian dari matrik A ini kita mau menentukan inverse dari matrik A. Maka kalau Anda menggunakan operasi baris elementer untuk menentukan inverse, langkah yang pertama kita buat dulu matrik ukuran 3x6. Di mana matrik 3x6 itu merupakan gabungan dari matrik A dan matrik identitas yang ukurannya 3x3. Jadi digabung. Ini tadi matrik A, ini adalah matrik identitas. Sehingga saya sekarang punya sebuah matrik yang ukurannya adalah 3x6. Nah, matrik 3x6 itu sekarang kita anggap sebagai satu kesatuan. Kalau tadi awalnya kan ada garis gini, nanti untuk perhitungan garisnya sudah nggak usah dituliskan lagi, karena kita punya ini adalah sebuah matrik ukuran 3x6. Nah, matrik ini Anda harus ubah menjadi bentuk MEBT. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Ya, kita gunakan OBE. Jadi, langkah yang kedua, setelah Anda gabungkan antara matrik A dengan matrik identitas, maka langkah kedua, matrik yang ada di langkah pertama ini tadi, kita ubah menjadi bentuk MEBT dengan menggunakan OBE. Masih ingat ya? Kalau kayak gini, saya lihat baris 1. Oh, baris 1, kolom 1, bilangan pertama yang tidak 0 ini sudah 1. Berarti di baris 1, satu utamanya sudah dapat. Ini yang kita peroleh. Terus supaya jadi MEBT, satu utama ini harus menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Ternyata kalau Anda lihat, baris 2 kolom 1, ini nilainya masih belum sama dengan 0. Kalau baris 3 kan sudah 0. Nah, kalau ini belum sama dengan 0, berarti kita harus nolkan. Bagaimana cara menolkannya? Kita bisa dapatkan dengan cara OBE, yaitu baris 2 saya tambahkan dengan baris 1. Nah, jadi yang dipakai sebagai acuannya adalah baris yang punya satu utama. Jadi setiap elemen di baris 2 ini nanti harus Anda tambahkan dengan elemen yang ada di baris 1 pada kolom yang bersesuaian. Jadi yang berubah nanti di baris 2. Baris 1 dan baris 3 tidak mengalami perubahan. Kita hitung sekarang ya. Saya lakukan perhitungan, saya peroleh ini min 1 ditambah 1 hasilnya 0, 1 ditambah 0 hasilnya 1, 1 ditambah 1 hasilnya 2, 0 ditambah 1 hasilnya 1, 1 ditambah 0 hasilnya 1, dan 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Ini hasil iterasi yang pertama. Ya. Jadi satu utama di baris 1 ini harus menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Berarti kita lanjut ya. Baris 1 tadi sudah beres. Sekarang masuk ke baris 2. Baris 2, ini 0, ini sudah 1. Nah, berarti ini sudah jadi satu utama. Nah, satu utama ini kembali harus menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Jadi ternyata di sini saya punya baris 3, kolom 2, ini angkanya masih belum sama dengan 0. Maka ini Anda harus buat 0. Dengan cara bagaimana? Kurangi baris 2. Iya, betul. Jadi pakai OBE, di mana baris 3 ini saya kurangi dengan baris 2. Jadi setiap elemen yang ada di baris 3, Anda kurangkan dengan elemen yang ada di baris 2. Ini yang kita dapatkan. Ya, baris 3-nya berubah. Ini 0, min 2, min 1, min 1, ini 1. Hah? Langsung saya terakhir. Sorry, ada yang ininya masih nyala mungkin? Siapakah?
Oh, sudah dimatiin. Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke baris 3. Ini 0, 0 ada bilangan. Nah, tapi bilangan di sini ternyata dia belum sama dengan 1. Kalau dia belum sama dengan 1, maka Anda harus ubah dulu menjadi bentuk 1 utama. Dengan cara bagaimana? Membuat ini menjadi bentuk 1 utama. Supaya dia jadi 1, apa yang harus Anda lakukan? Dengan OBE. Baris 3. Bagi min setengah. Dikalikan dengan min setengah, betul. Jangan dioperasikan dengan yang atas-atasnya ya, karena yang 0 yang sebelumnya di sini nanti akan muncul. Kalau sudah baris yang terakhir ini, maka Anda harus lakukan membuatnya jadi 1 dengan mengalihkan dengan sebuah bilangan yang tidak sama dengan 0. Berarti supaya 1 ini saya kalikan dengan negatif setengah. Jadi baris 3 dikalikan min setengah. Semuanya dikalikan dengan min setengah. Kita dapat hasilnya ini. Jadi 1, setengah, setengah, min setengah. Nah, kalau sudah ini kita lihat. Ini 1 utama. Apakah dia satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya? Kalau di kolomnya ini ternyata kita lihat. Angka 1 dan 2 yang ada di sini ini belum 0. Maka Anda harus nolkan dulu supaya dia memenuhi kriteria MEBT. Mengenolkannya untuk yang baris 1. Berarti kita punya baris 1 saya kurangi dengan baris 3. Mengenolkan yang baris 2. Berarti baris 2 dikurangi dengan 2 baris 3. Nah, ini jadinya. Saya lakukan dalam 1 OBE ini, tapi ada dua baris yang kita coba nolkan. Nah, kalau Anda hitung, kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi 1, 0, ini kan 0, dikurangi ini setengah, ini min setengah, di sini di sini plus setengah, 0 dikurangi dengan min setengah. Yang baris 2, saya punya 0, 1, 2 dikurangi 2, 0, 1 dikurangi dengan 1, 0, 1 dikurangi dengan 1, 0, terus 0 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini kondisi ini sudah kita katakan sebagai bentuk MEBT. Ya, setiap baris sudah punya 1 utama, setiap 1 utama dia menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Nah, kalau sudah dapat gini, Anda boleh pisahkan dengan garis tadi di awal ya, seperti di awal. Yang sebelah kiri ini jadi matrik identitas. Yang di sebelah kanan dari garis ini tidak lain adalah inverse dari matrik A. Karena didapatkan yang di sininya adalah berupa matrik identitas. Kalau nanti di sininya dia nggak berupa matrik identitas, maka kita bisa langsung katakan inverse-nya tidak ada. Jadi dari kondisi ini nanti akan kita peroleh bahwa A inverse-nya tidak lain adalah bagian kanan dari tanda dari garis yang kita buat tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Menentukan inverse matrik dengan menggunakan operasi baris elementer. Ada 3 langkah yang bisa Anda lakukan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita bicara penyelesaian SPL. Nah, kali ini kita akan belajar 2 cara untuk menentukan SPL. Yang pertama dengan menggunakan inverse, nanti yang kedua itu dengan menggunakan aturan Cramer. Jadi yang pertama dulu dengan menggunakan inverse. Kalau saya punya AX itu sama dengan B, jadi suatu SPL itu Anda tuliskan dalam bentuk AX itu sama dengan B, maka kalau di ruas kiri itu saya hanya tinggal menuliskan X saja, maka di sebelah kiri dari AX harus saya kalikan dengan A inverse. Karena kan A inverse dikalikan A itu sama dengan identitas. Identitas dikalikan X berarti akan menjadi dirinya sendiri. Nah, jika di sebelah kiri dari AX itu saya kalikan dengan A inverse, maka di ruas kanan dia harus mengalami hal yang sama.
Jadi di sebelah kiri dari matrik B itu harus saya kalikan dengan A inverse supaya tidak merubah tanda sama dengannya ini. Nah, kalau A itu merupakan matrik yang non-singular, matrik non-singular itu adalah sebuah matrik di mana dia punya inverse, atau kalau kita lihat dari nilai determinan, determinannya tidak sama dengan 0, maka pasti A inverse itu ada. Kalau A inverse ini ada, maka pasti SPL ini akan punya solusi tunggal. Jadi nanti kita akan dapatkan solusinya pasti cuma tunggal. X itu sama dengan berapa? Kita coba ya. Nah ini yang digunakan untuk itu. Tentukan solusi SPL berikut ini dengan menggunakan inverse. Ya, didapatkan ada SPL 3 persamaan dengan 3 variabel. X1, X2, dan X3. Maka langkah awal, kalau Anda memang mau menyelesaikan SPL ini dengan menggunakan inverse, saya sarankan ubah dulu SPL ini menjadi bentuk perkalian matrik. Jadi kita ubah dulu. Nah, ini bentuk perkalian matriknya. Ini adalah matrik koefisien, jadi saya balik dulu di baris 1 ya. X1 koefisiennya 1, X2 itu koefisiennya 2, dan X3 koefisiennya 1. Maka kalau saya tulis di sini menjadi 1, 2, 1. Ini adalah koefisien dari persamaan di nomor di baris kedua, 1 min 1, 1. Dan di baris ketiga saya punya 1, 1, X3-nya nggak ada berarti 0. Nah, ini 1, 1, 0, 1 min 1, 1. Matrik variabelnya dalam hal ini variabelnya adalah X1, X2, dan X3. Dan di ruas kanan itu adalah matrik B. Nilainya adalah min 1, min 1, 3. Setelah Anda tuliskan bentuk SPL itu dalam bentuk matrik, maka langkah selanjutnya adalah kita fokus pada matrik A, karena tujuannya mau menentukan A inverse. Cara menentukannya bagaimana? Sama seperti yang sebelumnya. Jadi dari matrik A ini Anda gabung dengan matrik identitas. Nah ini digabung dengan matrik identitas, 3 kali 3. Kemudian dari sini kita cari satu utama, baris 1 dulu ya. Satu utama ada pada baris 1 kolom 1. Berarti selain kolom 1, elemen-elemen yang ada di kolom 1 pada matrik ini itu harus sama dengan 0. Jadi kita harus nolkan ini. Mengenolkannya bagaimana? Pakai UBE. Yang baris 2 berarti baris 2 dikurangi baris 1. Yang baris 3 berarti baris 3 saya kurangi dengan baris 1. Jadi dari sini akan saya dapatkan 1 kali langkah tapi ada 2 baris yang kita nolkan. Kita hitung. Baris 2-nya saya akan punya 1 kurangi 1, 0. Min 1 dikurangi 2 min 3. 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi 1 itu min 1, 1 dikurangi 0 per 1, 0 kurangi 0 hasilnya 0. Ini ya, baris 2. Baris 3 pakai rumusan ini. Baris 3 dikurangi dengan baris 1, berarti ini 0. Ini 1 dikurangi dengan 2, negatif 1. 0 dikurangi dengan 1, negatif 1. 0 dikurangi 1, negatif 1. 0 kurangi 0 tetap 0. 1 dikurangi dengan 0, hasilnya adalah 1. Nah, setelah dapat ini, langkah berikutnya kita masuk kepada baris kedua. Baris kedua, ini angka pertamanya ternyata dia tidak sama dengan 1. Kalau ini Anda bisa lakukan membuatnya 1 macam-macam ya. Bisa ditukar dengan baris 3, kemudian yang baris 3-nya ini dikalikan negatif, jadi dibawa ke sana jadi positif, bisa seperti itu. Atau dengan cara yang baris 2 saya kalikan dengan negatif sepertiga. Ya, terserah Anda mau melakukan mana. Saya lakukan dengan ini ya. Sehingga setiap elemen yang ada di baris 2 ini, Anda kalikan dengan negatif sepertiga. Jadi ini nanti menjadi 1, ini sepertiga, ini min sepertiga. Ini yang kita dapatkan. Nah, karena ini sudah menjadi satu utama, maka langkah berikutnya adalah
angka 1 utama ini harus menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Jadi baris 1 kolom 2 dan baris 3 kolom 2 itu harus kita nolkan. Pakai apa? Pakai UBE. Nah, dengan baris 1 saya dapatkan untuk menolkannya. Jadi dari baris 1 saya kurangi dengan 2 baris 2. Yang baris 3 saya tambahkan dengan baris 2. Dicek, dihitung. Dapatnya 0, ini tetap 1 dikurangi 2/3 tetap menjadi 1/3, 0 dikurangi 2 kali min 1/3 menjadi plus 2/3, yang ini 0. Terus yang baris 3 ditambahkan, ini 0, ini tetap min 1, ini tambah di sana min 2/3, ini min 1/3, ini tetap 1. Sudah selesai. 1 utama di baris 2 itu menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Langkah berikutnya apa? Kita cek yang baris 3. 0, 0, tidak 0. Nah, bilangan yang tidak 0 ini kita harus buat menjadi 1. Dengan cara bagaimana? Anda kalikan dengan negatif 1. Berarti saya punya baris 3 saya kalikan dengan negatif 1. Kita hitung. Dapat ya. Ini kan jadi 1 positif, positif, ini negatif. Nah, sekarang dilihat lagi. 1 utama di sini, apakah sudah satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya? Kalau kita lihat ternyata belum. Yang ini masih ada angka selain 0. Jadi Anda harus nolkan dulu. Dengan cara bagaimana? Baris 3 kita kurangi, baris 1 saya kurangi dengan baris 3. Anda lakukan operasinya, dihitung, didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Karena ini sudah jadi matriks eselon baris tereduksi, maka seperti yang tadi, 3 kolom pertama ini dia jadi matriks identitas. Maka 3 kolom berikutnya itu tidak lain adalah inverse dari matriks A. Jadi inverse dari matriks A kita dapatkan seperti ini. Nah, kalau inverse-nya sudah dapat, maka kita bisa peroleh solusi dari SPL itu dengan menggunakan X itu sama dengan A inverse dikalikan B. A inverse-nya dapat di langkah kedua tadi, B-nya ini adalah elemen yang ada di ruas kanan. Nah, dari sini, ini 3 kali 3, saya kalikan dengan 3 kali 1. Maka hasilnya nanti akan menjadi matriks ukuran 3 kali 1. Nah, 3 kali 1 dapat dari mana? Baris 1 kalikan kolom 1. Elemen baris 2 ini kalikan dengan kolom 1. Elemen baris 3 kalikan dengan kolom 1. Maka akan kita dapatkan X-nya, X-nya, X1, X2, X3, ini dikali-kalikan jadi 1/3, min 1/3, plus 3, hasilnya 3. Terus min 1/3, plus 1/3, ditambah 0, hasilnya 0. Min 2/3, dikurangi 1/3, dikurangi dengan 3, hasilnya adalah negatif 4. Jadi solusi untuk SPL itu tidak lain kita peroleh X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 0, dan X3-nya sama dengan negatif 4. Ya, kurang lebih seperti itu untuk menentukan SPL dengan menggunakan inverse. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Yang lainnya? Minggu ini ada tugas ya yang harus Anda kerjakan di ULS. Jadi modelnya nanti multiple choice. Anda, boleh. Maaf, bisa diulang yang langkah 3 dari awal tadi, Bu. Langkah 3 ini. Ya, maaf tadi tidak kurang jelas. Oke, jadi saya ngelihatnya yang ini dulu. Langkah 2, A inverse-nya dulu. A inverse dapat dari mana? Dari langkah 1 yang ini tadi ya. Nah, ini kan yang terakhir. Yang di sininya kan jadi identitas, maka sisanya ini adalah A inverse. Jadi A inverse-nya saya dapatkan hasilnya ini.
Nah, kalau A inverse ini sudah dapat, maka untuk mendapatkan nilai X itu saya dapatkan dari A inverse dikalikan B. Dari mana ini? Ini yang di awal tadi. Dari matrik awal AX sama dengan B, maka saya bisa peroleh X itu sama dengan A inverse dikalikan dengan B. A inverse-nya dapat dari langkah kedua. B-nya itu elemen di ruas kanan dari SPL-nya. Jadi tinggal ditaruh-taruh dulu. Nah, setelah ini baru kita hitung. Ini kan matrik ukuran 3x3. Yang ini matrik ukuran 3x1. Maka nanti kalau Anda kali-kalikan hasilnya tidak lain 3x1. Nah, 3x1 ini menjadi nilai X-nya. X-nya sendiri tadi kan terdiri dari X1, X2, dan X3. Anda kali-kalikan. Min sepertiga dikalikan min 1, hasilnya sepertiga. Sepertiga dikalikan min 1, dikurangi dengan sepertiga karena min. Kan? Ini kan hasilnya plus dari min sepertiga, langsung min. 1 dikalikan 3, ditambah dengan 3. 10 menit lagi habis. Jadi di sini hasilnya adalah 3. Terus X2 juga gitu, baris kedua. Sepertiga dikalikan min 1, min sepertiga. Terus min sepertiga dikalikan min 1 plus sepertiga. 0 dikalikan dengan 3, hasilnya 0. Maka kalau saya tambah-tambahkan, hasilnya adalah 0. Di X3, berarti kita hitung baris 3 ini. 2/3 kali min 1, hasilnya min 2/3. Sepertiga kali min 1 hasilnya min sepertiga. Min 1 kali 3 hasilnya min 3. Anda jumlah-jumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Nah, ini akan menjadi solusinya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Sudah. Oke. Ya, jadi Anda sekarang sudah punya 2 cara ya untuk mencari solusi SPL. Kalau kemarin pakai UBE, sekarang bisa menggunakan inverse. Tapi syaratnya memang inverse matrik ini dengan cara inverse kalau solusi SPL-nya adalah solusi tunggal. Kalau dia nggak punya inverse, artinya mungkin SPL itu punya solusi banyak atau malah dia tidak punya solusi. Nah, selanjutnya, kita mau cari solusi SPL itu dengan menggunakan determinan. Jadi balik lagi materi yang sebelum UTS yang lalu. Jadi cara yang ketiga ini, kita mau menyelesaikan, mencari solusi dari SPL itu dengan menggunakan aturan Cramer. Jadi aturan Cramer ini berlaku apabila determinan A itu tidak sama dengan 0. Ya, jadi ini juga berlaku hanya saat saya punya SPL-nya itu punya N buah persamaan dengan N buah variabel bebas. Jadi A-nya itu harus berupa matrik bujur sangkar. Kalau enggak bujur sangkar, Anda nggak bisa selesaikan dengan Cramer. Sama ya kayak tadi inverse itu ya. Inverse itu juga dia harus berupa matrik bujur sangkar. Nah, syaratnya di sini determinannya nggak boleh 0. Kalau determinannya sama dengan 0, berarti kita nggak bisa selesaikan dengan cara Cramer. Cramer ini hanya bisa kita gunakan saat determinannya tidak sama dengan 0, atau dengan kata lain, saat SPL itu punya penyelesaian tunggal. Ya, jadi kayak inverse, dia hanya bisa dipakai saat solusinya adalah solusi tunggal. Istimewanya apa? Kalau dengan Cramer ini, Anda tidak perlu mencari solusi dari variabel bebas itu secara bersama-sama. Kita cukup mencari solusinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau variabelnya dalam X, Y, Z gitu, saya cuma butuh tahu X-nya saja. Nah, dengan Cramer Anda bisa lakukan itu. Tapi kalau dengan cara yang lain, itu kita tidak bisa lakukan. Ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan menggunakan Cramer. Misalkan variabelnya itu adalah X1, X2 sampai dengan Xn, maka X1 itu kita peroleh dari determinan A1 dibagi determinan A. X2-nya diperoleh dari determinan A2 dibagi determinan A, sampai Xn-nya itu determinan AN dibagi dengan determinan A. Nah, kalau determinan A itu adalah determinan dari matrik koefisien A. Sedangkan determinan A1 itu adalah
determinan yang gini, yang dari matrik A, tapi di kolom 1 Anda gantikan dengan elemen ruas kanan. Nanti determinan A2 itu maksudnya adalah determinan A, tapi kolom 2 kita gantikan dengan ruas kanan. Ya, demikian seterusnya. Contoh aja ya. Jadi sebagai contoh, ini saya punya SPL seperti ini. Anda diminta untuk menggunakan aturan Cramer. Maka langkah awal yang harus Anda lakukan adalah hitung determinan A terlebih dahulu. Jadi buat dulu perkalian matrik ini. Kalau saya buat dalam bentuk perkalian matrik, saya punya seperti ini. Ini sebagai A, ini matrik X, ini matrik B. Nah, langkah awalnya hitung matrik A, determinan dari A ini. Kita hitung determinan A pakai sarus 3 kali 3. Ini langsung saya hitungkan. Ketemu nilainya adalah min 132. Jadi tidak sama dengan 0. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka SPL itu pasti punya solusi tunggal. Nah, saya mau menghitung nilai X, tadi variabelnya dalam X, Y, Z ya. Saya mau menghitung nilai X, saya perlu menghitung determinan AX. Determinan AX itu bagaimana? Determinan AX itu determinan A, cuma elemen-elemen pada variabel X atau di kolom 1, Anda gantikan dengan elemen ruas kanan. Jadi yang ini diganti dengan elemen ruas kanan. Dihitung, ketemu nilainya. Determinan AY itu determinan A ini, tapi elemen dari koefisien dari variabel Y kita gantikan dengan elemen ruas kanan, yang B itu tadi. Dihitung, dapat nilainya min 24. Dan terakhir, determinan AZ itu kita peroleh dari determinan A, tapi elemen yang ada pada kolom koefisien Z atau kolom 3 saya ganti dengan elemen ruas kanan. Anda hitung ketemu hasilnya. Nah, kalau sudah dapat masing-masing hasil, maka kita langsung bisa dapatkan. Jadi X-nya itu determinan AX dibagi determinan A, ketemunya nanti 3/11. Y-nya itu determinan AY dibagi determinan A, ketemunya 2/11, dan Z-nya ini adalah determinan AZ dibagi determinan A. Hasilnya min 1/11. Kurang lebih seperti itu untuk mencari solusi dengan menggunakan aturan Cramer. Jadi kalau aturan Cramer pakainya dengan determinan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Baru. Nggak ada. Nanti jangan lupa ya. Jadi hari ini Anda ada tugas, di mana tugasnya itu Anda harus kerjakan melalui ULS. Tapi tadi belum saya buka. Nanti setelah ini akan saya buka. Anda boleh mengerjakannya, enggak harus saat ini juga gitu, enggak. Cuma saya beri waktu sampai dengan hari apa tadi, Kamis kalau nggak salah, Kamis minggu depan. Cuma waktu mengerjakannya hanya 1 jam. Artinya kalau Anda sudah login, ya Anda sudah dianggap itu mengerjakan. Dan waktu mengerjakannya cuma dikasih waktu 60 menit. Jadi ngerjakannya berapa soal? 10. Nanti habis Itu ini ya. Tentang materi yang kemarin dan yang sekarang. Jadi SPL dan inverse matrik. Wow, oke Bu. Ya, 1 jam cukup lah. Multiple choice kok soalnya. Cuma ya memang harus banyak latihan ya. Ini kan tujuannya untuk supaya Anda latihan aja. Jadi itu untuk materi hari ini. Minggu depan kita sudah akan pindah ke materi yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri pertemuan hari ini. Tidak ada pertanyaan? Ada, Bu. Tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Nggak saya ada, Bu. akhiri ya. Oke.
Ya jaga kesehatan semua. Yang puasa selamat berpuasa. Harus jaga kesehatannya baik-baik. Oke, saya akhiri dulu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.